Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang suatu kehormatan yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustadz Mikdam. Beliau merupakan Ustadz yang kemudian dakwah, yang kemudian beliau aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau merupakan pimpinan dari lembaga dakwah komunitas. Selain itu, beliau juga merupakan aktif bekerja dan juga berprofesi di bidang filantropi ya Ustadz ya, di bidang amal, Ya, betul. zakat, badan amal zakat Amir, dan Amir. sedekah di Basnas Indonesia seperti itu. Nah, Basnas pimpinan pusat atau Basnas pusat. Baik, teman-teman Jamiyah. Untuk kajian kali ini sangat istimewa nih. Kita sudah melewati puasa Ramadan yang hampir memasuki 10 hari pertama. Bahkan ini lebih dari 10 hari pertama ya. Di hari Sabtu dan Ahad ini kita sudah hampir melewati 10 hari pertama. Lalu 10 hari pertama itu kita sebetulnya berpuasa sudah apa saja sih yang kita dapatkan seperti itu ya. Nah, baik. Tema kali ini adalah Ramadan sebagai sebagai infak dan juga Ramadan sebagai bekal atau sebagai Ramadan untuk kita meningkatkan ketakwaan dan kepedulian kepada sesama. Apalagi para jamiah Roblox ini merupakan Gen Z ya, merupakan Ustadz ya. Nah, nanti kami silahkan Ustadz Mikdam dan kami akan menyimak Ustadz Mikdam yang akan menyampaikan materi tersebut. Waktu dan kesempatannya kami silahkan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sulis. Saya izin pindah ke tengah ya, Bu Sulis ya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas, Bu Sulis? Dan teman-teman yang hadir? Ustadz sudah jelas. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya terima kasih pada Bu Sulis dan juga rekan-rekan teman-teman yang hadir pada kajian sore hari ini ya, atas kesempatannya yang sangat baik sekali untuk bisa mengikuti kajian Roblox ya. Ini sangat menarik. Namun sebenarnya saya juga mohon maaf, karakter saya adalah karakter anak-anak ya, karena ini awalnya akunnya anak saya. Selain Roblox ini biasanya saya sering mabar sama anak saya, cuman akun saya sempat terhapus gitu ya. Jadi saya pinjam dulu akun anak saya. Jadi mohon maklum ya kalau karakternya imut ya. Oke, baik. Dalam tema sore hari ini kita akan diskusi atau sharing ya, sebenarnya sharing mengenai Ramadan sebagai bulan takwa secara berjamaah dan peduli juga secara berjamaah. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Sulis bahwa Ramadan ini
sangat dekat dengan takwa ya, karena ayat Al-Quran yang senantiasa dibacakan oleh Ustadz ya, biasanya pada awal bulan Ramadan, di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya rasa itu sudah banyak yang hafal ya, bahwa Ramadan itu adalah bentuk pribadi yang takwa ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan perlu dipahami juga bahwa seruan ayat ini juga sifatnya bukan individu ya, tapi berjamaah juga. Kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, yang menarik di sini adalah kata takwa tadi ya. Kalau kita sambungkan ayat yang lain, katakanlah di surat Al-Baqarah ayat 282, ya, di situ juga di akhir ayat disebutkan Attaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwalah kamu dan Allah yang mengajarimu. Nah, beberapa ustadz seringkali kita dengarkan juga ya, seringkali menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah ya, atau bulan pendidikan, bulan pelatihan lah begitu, katakan begitu ya. Seperti halnya kita di sore hari ini melalui kajian Roblox, ini kan bagian juga dari pendidikan yang sifatnya klasikal ya, majelis taklim, kajian-kajian ceramah itu banyak sekali di bulan Ramadan ya. Setiap asar, duha, termasuk di waktu taraweh misalnya. Itu memang sifatnya klasikal, tapi kita perlu ingat bahwa pendidikan atau pelatihan itu tidak hanya sifatnya kajian teoritis seperti semacam ini, tapi ada juga yang sifatnya praktikal ya, atau di pelatihan, di workshop ya. Nah, di bulan puasa ini kita tidak hanya sekedar belajar secara materi, tapi juga praktik sebenarnya. Dimulai dari berpuasa itu sendiri, kemudian sholat berjamaah, bersedekah, dan sebagainya. Itu bagian dari praktek berpuasa. Bahkan kalau kita baca tulisan dari Haji Fahrudin, ya, salah seorang murid Kiai Dahlan itu, secara singkat, beliau menyampaikan di tulisannya bahwa laparnya kita puasa itu harus bisa merasakan bagaimana penderitaan orang ketika lapar, begitu ya. Masih bersyukur kita bisa sahur dan berbuka, karena ada sebagian dari saudara kita yang mungkin sama sekali seharian dia tidak bisa makan dan minum. Oke, teman-teman sekalian, selain itu juga takwa tentu ada kaitannya dengan balasan dari Allah ya. Kalau kita simak juga, kita baca surat At-Talaq ya, baik ayat 2, 4, dan 5 itu sebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau katakanlah ada satu orang aja ya yang bertakwa tadi, kemudian dibukakan pintu keluar gitu ya, katakan dari segala balasan tadi itu ya. Bagaimana kalau seandainya itu juga dilakukan oleh 10 orang ya, yang bertakwa 10 orang. Kemudian bertambah lagi 20 orang dan seterusnya. Ya mudah-mudahan di negara kita juga orang-orangnya bertakwa, sehingga tentu jalan keluar juga semakin banyak. Kemudian juga semakin luas begitu ya, dan seterusnya. Mengenai takwa sendiri, saya cenderung sependapat dengan kisah sahabat ya, yang mana waktu itu ada sahabat Umar yang ditanya tentang takwa. Dia mengatakan bahwa takwa itu seperti kita berjalan di atas duri, sehingga kita berjalan secara berhati-hati. Memang dalam kalau kita buka buku atau penjelasan takwa itu sering didefinisikan sebagai menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi saya lebih condong kepada tadi prinsip kehati-hatian tadi ya. Bagaimana dengan kehati-hatian kita itu kita bisa selamat ya. Baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat tentunya ya.
Nah, kalau saya menggambarkan itu takwa itu seperti pembalap F1, ya, pembalap F1. Jadi pembalap F1 itu atau balap mobil ya, itu dia harus cepat. Tapi jangan sampai dia celaka atau nabrak. Ya, kalau dia nabrak dia nggak jadi menang, ya kan? Tapi kalau dia cepat, selamat, dia akan menang. Maka di sini juga Allah sampaikan juga di surat Al-Maidah ya, dulu huwa aqrabu lit-taqwa. Bersikaplah adil karena adil itu mendekatkan diri pada takwa. Nah, di sini juga disampaikan bahwa takwa itu sifatnya pertengahan. Adil tadi bisa ngegas, bisa ngerem ya. Jadi jangan semua diterabas-terabas, nanti nabrak ya. Atau kalau terlalu pelan juga nggak nyampe-nyampe ya, nggak nyampe finish gitu. Jadi harus adil. Kapan kita belok, kapan kita ngerem, kapan kita gas supaya kita sampai finish dan jadi seorang juara tentunya kalau dalam dunia balapan F1 tadi atau balapan motor gitu ya. Nah, dari takwa inilah ya, tadi kalau kita sementara kita masih menganggap bahwa puasa itu adalah untuk kesolehan pribadi atau ketakwaan pribadi atau sifatnya personal, maka kita perlu perluas lagi ya bahwa takwa ini sifatnya berjamaah. Sebagaimana tadi ya perintah puasa di bulan Ramadan itu sifatnya berjamaah. Kalau sholat sunnah di luar Ramadan itu sifatnya personal ya, bisa di sholat sunnah Senin Kamis atau Yaumul Bid. Ya, tapi kalau di bulan puasa ini kita berjamaah, di mana-mana orang berpuasa secara berjamaah ya. Oke, lalu kita coba ambil contoh ya. Saya akan coba berikan beberapa contoh tokoh yang apa ya? Kalau saya rasa ya mereka ini tokoh-tokoh yang kita hormati yang memang memiliki ketakwaan yang luar biasa. Yang pertama yaitu kita ambil contoh Kiai Ahmad Dahlan yang sama-sama kita ketahui ya sebagai pendiri Muhammadiyah. Awalnya beliau ini adalah seorang anak kiai ya dari Jogja, dari kaum Jogja. Ayahnya namanya Abu Bakar, Kiai Abu Bakar. Kiai Dahlan juga awalnya itu mendapatkan pelajaran dari ayahnya sendiri dengan sistem sorogan ya atau talaki kalau sekarang bilang. Kemudian dia juga mendapatkan pengajaran dari rekan-rekan ayahnya ya waktu kecil namanya adalah Muhammad Darwis, lalu begitu naik haji kedua kalau nggak salah ya itu beliau kemudian berganti nama jadi Ahmad Dahlan. Nah dari haji kedua itulah beliau melakukan gerakan pembaruan ya yang sehingga muncullah Muhammadiyah yang sekarang ini kita rasakan termasuk di kampus UHAM tercinta ya. Muhammadiyah sudah banyak membangun sekolah, panti asuhan, rumah sakit ya. Di tengah ya kelebihan dan kekurangan pasti ada namanya kita manusia, tapi setidaknya legacy dari Kiai Dahlan itu sampai sekarang masih terasa, bahkan sampai 100 tahun lebih gitu ya. Ini saya rasa bagian dari tadi ketakwaan tadi. Fattakullah ya'alikumullah tadi. Bertakwa kamu dan Allah yang mengajarimu. Allah yang memberikan jalan keluar kalau dalam tafsir Buya Hamka ya. Dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dan itulah yang menjadi keyakinan dari umat Islam ketika kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Lalu ada juga contoh lain seperti Haji Fahrudin. Ya, Haji Fahrudin ini adalah murid dari Kiai Dahlan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu sebetulnya layak untuk menjadi penerus Kiai Dahlan. Ya. Jika tidak terhalang oleh senioritas ya, karena setelah Kiai Dahlan kan Haji Ibrahim ya. Nah ini Kiai atau Haji Fahrudin ini orangnya sangat progresif sekali ya. Beliau juga seorang jurnalis begitu, pengusaha, pernah punya hotel di Jogja. Motonya cukup bagus, motonya adalah untuk segala bangsa. Wah itu menarik di zaman itu ya, di abad awal 20 itu sangat luar biasa itu. Sebagai seorang jurnalis juga tulisannya sangat tajam, bahkan beberapa koleganya itu mengatakan penanya Haji Fahrudin sangat tajam sekali kalau ketika menulis gitu ya. Dan Haji Fahrudin ini dengan segala aktivitasnya tersebut ya punya perusahaan, hotel, sebagai jurnalis bahkan seorang pendakwah. Nah ketika ditanya dari mana ilmunya ini Haji Fahrudin gitu kan katakan begitu ya. Beliau hanya mengatakan saya hanya lulusan di bawah pohon pendidikan formal tinggi ya kita bisa paham saat itu kondisinya ya pada saat masih zaman kolonial ya. Tapi dengan tadi modal ketakwaan itu ya beliau banyak keahliannya.
baik si tadi pengusaha, seorang politikus juga beliau tuh, kemudian seorang jurnalis, itu luar biasa menurut saya. Itulah buah dari ketakwaan. Lalu yang ketiga ada satu contoh lagi, yang ini sebenarnya saya juga mengambil pelajaran dari beliau juga nih, tentang ayat tadi ya, wattaqullah wa yu'alikumullah, bertakwalah kamu dan Allah mengajarimu. Ada satu tokoh namanya Muhammad Nasir, ya. Muhammad Nasir seorang aktivis Masyumi ya. Beliau juga pernah jadi perdana menteri ketika era Pak Karno. Jadi Pak Karno atau Bung Karno itu presiden, Muhammad Nasir adalah perdana menterinya. Nah, ini menarik juga Muhammad Nasir nih, orang Sumatera Barat, beliau juga lulus dari AMS ya, itu setara SMA gitu. Nah, sempat mendapatkan penawaran untuk bisa studi hukum dan ekonomi di Belanda. Kalau lulus akan mendapatkan gelar Mr. Interaction atau Mr. MR gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa tokoh lainnya seperti yang mendapat gelar Mr. itu seperti Mr. Kasman Singodimedjo, lalu ada juga Mr. Safruddin Prawanegara dan banyak hal. Nah, hanya saja Pak Nasir itu menolak tawaran tersebut gitu ya. Padahal kalau kita mungkin wah bisa terima ya. Tapi beliau menolak, tidak mau menerima itu dengan alasan ingin mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Dan terbukti ya. Terbukti beliau menjadi seorang tokoh juga yang menginisiasi mosi integral sehingga muncullah istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan beragam pulau jadi negara satu kesatuan ya. Nah, itu. Jadi buah dari takwa, contohnya sudah kita lihat. Tapi memang takwa itu bukan hal yang mudah ya. Butuh perjuangan, butuh konsistensi, dan tentu tantangannya juga luar biasa. Nah, kemudian kita coba merefleksikan diri kita ya secara real atau konkret lah. Bahwa puasa itu adalah menahan diri kan. Tapi bagi saya itu memang tidak hanya menahan diri dari makan atau dari konsumsi, tapi perlu juga menahan diri dari emosi. Ya. Nah, kalau kita ambil konsumsi misalnya ya, kita ambil contoh mungkin sedikit hitung-hitungan ya, untuk menggugah rasa kepedulian kita. Di bulan puasa ini kita tentu relatif membatasi makanan pastinya ya. Kita hanya makan hanya boleh pada saat waktu sahur atau berbuka. Nah, ini yang kadang-kala kita lupa ya. Kita suka balas dendam kalau makan buka ya. Jadi lapar, langsung kita makan sebanyak-banyaknya. Bahkan sekarang lagi tren di medsos itu adalah gorengan ya. Nah, itu luar biasa sekali ya. Ini menarik ya. Tapi kita perlu juga merefleksikan ya bahwa seharusnya ya, dengan kita itu berpuasa atau menahan diri dari makan atau konsumsi, itu seharusnya pengeluaran kita itu lebih hemat harusnya ya. Tubuh kita juga harusnya lebih sehat ya. Namun faktanya agak berkebalikan. Sore hari kalau kita pulang kerja atau pulang dari kampus, kita sering melihat orang berlalu lalang untuk cari takjil gitu ya. Dari segi ekonomi bagus ada perputaran. Tapi kita harus ingat jangan sampai kita over consumption, karena over consumption atau konsumsi berlebihan itu nanti akan jadi mubazir. Ya katakanlah kita mau pakai hitung-hitungan. Kalau kita sendiri mengurangi makan, katakanlah sekali makan kita 20.000. Kalau kita hanya 2 kali makan, sahur dan berbuka, mungkin kita bisa saving 20.000 itu ya. Misalnya di Indonesia, ya ada jutaan orang ya, muslim, katakanlah 200 juta, 40%-nya berpuasa. Ya. Dari 40%-nya itu, ya dikalikan 20 hari, ya ini kasarannya aja ya, saya langsung hitung-hitung, itu bisa menghemat per orangnya itu 600.000 per bulan, kalau 30 hari. Ya. Nah, 600.000 itu kalau dikalikan sebanyak 92 juta umat Islam yang berpuasa, itu bisa mencapai 55,4 triliun rupiah. Nah, ini luar biasa. Ternyata dalam 1 bulan kita bisa menghemat 55,4 triliun ya, seandainya orang Islam itu berpuasa atau berhemat tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan 26 juta jiwa yang tergolong kurang mampu atau miskin ya, maka bisa memenuhi ya. Misalnya tadi 40
ribu per hari kita konsumsi untuk itu ya. Seenggaknya ada 46 juta orang yang bisa kita bantu dengan asumsi per orangnya itu 1,2 juta per bulan kebutuhannya ya. Jadi ini mungkin bukan hitung-hitung yang ideal ya, karena ini hanya kasar. Tapi ini untuk menggugah bahwa dengan kita itu berpuasa, ada loh yang bisa kita saving. Dan itu kalau dikumpulkan secara berjamaah, nah itu bisa membantu saudara kita yang kurang mampu. Nah, kemudian selain tadi ya, ada konsumsi, ada emosi ya kita harus kendalikan, ada juga emisi atau polusi. Nah, ini juga kita harus menahan diri dari polusi juga ya. Nah, di Muhammadiyah juga sedang menggerakkan namanya Green Ramadan ya. Bahkan tulisan dari Prof. Abdul Mukti juga di salah satu kursus kabar nasional itu juga membahas tentang Green Ramadan. Nah, mungkin kalau saya ambil sedikit konteks Green Ramadan yang ingin saya sampaikan ini adalah tentang pengendalian kita pada polusi. Paling konkretnya itu adalah bagaimana kita berkendara. Ya, ini sederhana sekali ya. Nah, saya kebetulan ini sharing ya, Gus Sulis dan teman-teman. Alhamdulillah ini di bulan Ramadan ini saya sedang mencoba untuk puasa karbon. Ya, jadi setiap aktivitas saya itu keluar rumah saya bersepeda. Ya, emang sebenarnya sudah sering lakukan, tapi saya mencoba untuk men-challenge diri sendiri bagaimana bersepeda ke kantor gitu ya. Minimal ke stasiun lah ya. Kemudian kalau ke masjid juga bersepeda. Nah ini lumayan. Dalam waktu 1 bulan Februari ini, itu bisa sampai 35, sekian kilogram karbon. Atau sekitar 200 kilometer. Jadi saya sehari kurang lebih itu kalau PP dari rumah ke stasiun, PP itu bisa sekitar 7 kilometer, tambah mungkin ke masjid dan sebagainya bisa 10 kilometer sehari itu untuk bersepeda. Nah ini kalau dikonversi itu ya sekitar 35-an kilogram ekuivalen karbon dioksida. Kalau selama puasa ini ya, alhamdulillah terkumpul sekitar 17 ya selama puasa ya sekitar sampai dengan hari ini. Nah, itu kira-kira. Jadi bagaimana kita juga bisa mengendalikan diri terhadap polusi tadi itu ya. Karena polusi sudah banyak dibahas ya. Sekarang ini juga eranya isu krisis iklim begitu ya. Selain polusi itu berdampak pada iklim ya, dengan adanya efek rumah kaca membuat bencana alam, kekeringan, bahkan banjir bandang, termasuk potensi kerusakan di sektor pertanian yang nanti akan berakibat pada pangan kita ya. Tapi ada juga yang sifatnya ya mikro seperti kesehatan ya. Bayangkan kita misalnya nih kita berada di belakang knalpot motor itu luar biasa dalam kondisi macet misalnya 1 jam aja itu sudah sangat pengap sekali ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita kelola atau kita tahan diri untuk mengurangi tadi yang sifatnya polusi tadi itu. Nah itu barangkali ya yang tadi kita membahas tentang takwa, bagaimana kita takwa berjamaah supaya kita bisa mendapatkan banyak jalan keluar. Kalau satu orang kan satu jalan keluar kan, kalau sekian juta orang Islam, maka tentu sangat banyak. Izin Ustadz, apakah ada yang ingin Halo, ditambahkan lagi untuk materi kali ini Ustadz? Okay. Kali ini? Ya, halo. Mohon maaf tadi saya sempat keluar ya, ada gangguan sinyal. Halo. Bagaimana, Tad? Iya, maaf tadi sempat disconnect device saya, ini baru masuk lagi. Iya, baik. Baik, para jamiah Roblox, kita lanjutkan lagi ya bersama Ustadz Mikran. Kami silakan, Ustadz. Oh ya, oke. Baik, mungkin ini aja penutup aja. Jadi pada intinya kita ingin mencoba untuk membangun takwa secara berjamaah gitu ya. Lalu juga kepedulian secara jamaah, sehingga kekuatan kita sebagai umat Islam itu bisa kita kumpulkan secara kolektif dan memberikan manfaat tentunya ya untuk segenap alam, baik sesama kita ya, sama umat Islam, sama manusia dan untuk alam. Itu kurang lebihnya dari Bu Sulis yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kurang lebih mohon maaf. Nasrullah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sulis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Sungguh menarik materi kali ini Ustaz. Banyak insight yang menarik ya para jamiah Roblox ya. Dan juga kita sangat terima kasih Ustaz banyak pesan-pesan mendalam para jamiah pasti eh, para jamiah pasti sangat menemukan insight-nya bersama Ustadz Mikdam. Nah, sebuah kebanggaan juga ya kita bersama pimpinan pusat lembaga dakwah komunitas yang bisa bersamai komunitas Roblox kali ini. Oke, baik. Apakah para jamiah ada yang ingin ditanyakan? Silakan boleh raise hand atau ada di kolom pertanyaan, kolom chat silakan. Raise hand boleh, di kolom chat boleh, silakan para jamiah. Oke, terima kasih. Kita masih bersama para jamiah Roblox dan para jamiah yang tadi raise hand silakan untuk open mic. Kami silakan para jamiah. Ya Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jamiah, jangan berdekatan ya, yang sedang berdekatan. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hernan Setiawan dari mahasiswa FTI. Izin bertanya Pak Ustadz, mengenai puasa Ramadan ini kan muda sekarang tuh sudah bisa bilang penliar sekali dengan melakukan kegiatan scroll, baik itu di TikTok, Reel Instagram, atau semacamnya. Apalagi sekarang ditambah bulan puasa dan lagi libur kuliah juga. Maaf, suaranya kurang jelas, agak Iya, kayaknya boleh diulangi lagi. terlalu berdekatan nih kayaknya dengan lagi bersama temannya kayaknya. Boleh jamiah, ada yang satu mungkin di mute dulu untuk audionya. Ya, silakan jamiah. Oke, baik Ustaz. Kayaknya tadi saya sedikit menangkap pertanyaannya ya. Oke, Jamiah, saya tadi sedikit menangkap pertanyaannya, Ustadz. Jadi, bagaimana ketika kita scroll, itu agar yang kita scroll adalah konten-konten yang positif dan kita tuh ada tergerak untuk mencari konten tersebut. Begitu aja ya, Jamiah. Silakan, Ustadz. Oke. Ya, baik. Oke, baik, saya tangkap berarti intinya adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang baik ya. Kira-kira gitu ya. Oke, yang pertama tentu yang bisa menahan atau mengendalikan diri kan kita sendiri ya. Kita mempunyai pilihan, kita yang bisa menentukan yang terbaik untuk kita atau bukan. Nah, memang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita yang seleksi ya. Kalau dia scroll yang buruk, ya udah kita tinggalkan saja. Kita scroll aja, kita cari yang bagus. Kita bisa searching ya dengan keyword yang tepat untuk kita. Nah, nanti kan kalau di medsos itu kan nanti algoritmanya akan terbentuk ya. Nah, nanti dengan sendirinya itu akan dapat tuh. Sebagai contoh ini saya sharing saja. Saya sendiri hobi goes ya. Yang saya cari tentang goes, ada yang goes, saya klik. Nanti lama-lama munculnya tentang goes semua tuh. Goes. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas yang pertama adalah diri kita ya, yang bisa memfilter diri kita sendiri. Yang bisa membentengi adalah diri kita sendiri. Yang lain eksternal itu di luar kontrol kita. Jadi yang penting diri kita. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Berarti segala sesuatu itu yang menahan ya diri kita sendiri begitu ya Ustaz ya. Ya, betul. Karena misalnya sekarang rame kan, ada di thread ada diskusi apa gitu kan. Ya kalau itu nggak menarik dan buat kita ini ya kita tinggalkan saja ya. Kita nggak perlu ikut berdebat hal yang tidak bermanfaat buat kita. Ya kurang lebih seperti itu ya Bu Sulis dan rekan-rekan teman-teman. Terima kasih Ustaz Kak Herian. Terima kasih Kak Herian atas pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih. Perlu Kak Herian. Oke, para jamiah masih ada dibuka pertanyaan. Ada yang ingin bertanya?
Oke, baik cukup. Kalau misalkan tidak ada, saya yang satu pertanyaan penutup ya, Ustaz ya. Ya. Tadi terkait dengan Boleh, boleh. Ramadan sebagai bulan takwa dan juga peduli berjamaah ya. Ustaz, tentang peduli berjamaah itu kan bagaimana kita bisa menginfluence atau menarik juga orang lain untuk lebih peduli dengan orang lain, khususnya di bulan Ramadan ya. Apalagi kan para jamiah Roblox ini pasti menjalankan ibadah puasa, otomatis sedang ada yang ditahan, yakni menahan haus dan dahaga, menahan lapar, dan juga menahan kantuk mungkin. Itu pasti sensitif sekali ketika bersinggungan dengan orang lain. Nah, apa sih Ustadz, bagaimana sih untuk meningkatkan kepedulian kita Ustadz terhadap orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita, tapi yang merasa butuh dibantu tapi tidak enak untuk menyampaikan bahwa saya ingin loh dibantu seperti itu Ustadz. Bagaimana untuk meningkatkan kepedulian dan lebih aware dan juga care dengan teman-teman di sebelah kita Ustadz. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bu Sulis. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang kita perlu ingat bahwa manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Itu yang paling penting ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bisa bersosialisasi ya. Kalau kita ingat nenek moyang kita, Nabi Adam kan juga ada kawannya, atau ada temannya ya, ada sahabatnya lah kalau kita bahasa ini, ada kekasihnya yaitu Ibunda Hawa. Artinya kita memang manusia diciptakan tidak untuk sendiri, tapi untuk bersama-sama. Oleh karena itu kita juga perlu menyadari bahwa susah dan senang, ya itu yang kita rasakan ya. Bisa apa yang susah itu kan gini, yang susah itu adalah kalau ada orang senang kita nggak senang, kita susah gitu ya. Ada orang susah kita malah ikut senang, itu kan yang nggak baik tentunya. Ya yang baik itu tentu adalah ketika ada orang lain senang kita ikut senang, kita ikut bahagia, kita ikut memberikan selamat, mendoakan kesuksesan dan seterusnya. Begitu juga ketika kita punya saudara tetangga dan kawan yang susah, ya kita ikut prihatin, ikut membantu ya, apa yang bisa kita bantu semampu kita. Dan memang kalau di dakwah komunitas ya di LDK itu kita mencoba untuk mengangkat konsep teologi An-Nas sebetulnya. Di surat An-Nas kan, surat terakhir itu kan tentang manusia, ya kan. Bagaimana Allah mengajarkan kita untuk kalau kita baca surat An-Nas itu kan dimulai dari apa? A'udzu birabbin nas, ya kan? Kita berlindung diri dari kepada Rabb manusia, Malikin nas, yang menguasai manusia. Ya, Ilahin nas, yang sesembahan manusia. Jadi itu kita berlindung diri dari hal yang buruk, baik itu dari diri kita sendiri gitu kan, ataupun dari pihak eksternal yang kita perlu hindari. Nah, pada intinya memang kepekaan sosial kita memang perlu kita latih dengan cara bersosialisasi ya, baik fisik maupun non fisik sebenarnya, ya kan. Di dunia Roblox ini kan non fisik ya, Sulis ya dan teman-teman ya. Tapi di situ ada interaksi sosial juga di situ kan. Seperti pengajian kita ini juga bagian dari interaksi sosial gitu. Meskipun kita secara fisik nggak ketemu ya, tapi kita bisa diskusi di ruang maya ini bagian dari interaksi sosial yang perlu kita kelola ya. Sehingga interaksi sosial di era atau di dunia maya atau Roblox ini tidak mengurangi kepekaan emosional kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu kira-kira ya, Pak Sulis. Mudah-mudahan bisa menjawab. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Teologi Anas ya, satu insight luar biasa itu. Kita biasanya masih ternyata ketika kita bergabung ya, seperti Lego Optik itu berkumpul dengan orang soleh seperti yang kita sedang lakukan Insya Allah ya Ustaz ya, di dalam forum ini, semoga kita mendapatkan insight yang menarik. Jadi teman-teman jamiah menarik loh tentang teologi Anas. Jadi kita memang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atas segala hal yang terjadi, baik dalam secara fisik maupun secara non fisik lah ya Ustaz. Baik Ustaz. Karena kita juga keterbatasan ya Ustaz ya, dan para jamiah juga di sini mungkin sudah atau ingin bertanya lagi, nanti bisa ditanyakan di chat atau nanti via email ke kami, nanti kita langsung tanyakan pada Ustadz Miktam. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah ada closing statement Ustadz? Ya, terima kasih.
pertemuan kajian kita yang sangat singkat tapi menarik. Silakan Ustaz. Oh iya, ya, baik, terima kasih Bu Sulis. Ya baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan pada diri saya sendiri dan juga jamiah Roblox ya, UHAMKA, bahwa yang pertama mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Karena disitulah nanti jalan keluar, kemudahan, termasuk pendidikan tadi ya, yang langsung diajarkan oleh Allah. Wattaqullah ya'alikumullah. Bertakwalah kamu dan Allah akan mengajarimu. Dan itu sudah terbukti oleh tokoh-tokoh tadi. Dan itu bukan hal yang mudah. Berserang itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang sepele. Tapi karena itu bukan hal mudah dan bukan sepele, itulah yang perlu kita perjuangkan. Dari ketakwaan satu orang, kemudian tularkan ke orang lain. Ya, menurunkan orang lain juga jangan menyerang ya, tapi lebih kepada ayo tunjukkan kenikmatan orang yang bertakwa itu apa, sehingga orang tuh oh ya kenikmatannya nikmat ya orang bertakwa itu ya. Nah itu yang perlu kita tunjukkan supaya orang juga terinfluence, sehingga secara jemaah, secara kolektif kemudian menjadi orang yang bertakwa dan secara berjamaah tadi itu ya. Karena hasil dari takwa itu tadi adalah sama-sama menumbuhkan rasa kepedulian. Itu barangkali yang bisa sampaikan untuk kelasnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Sulis, saya kembalikan ke Bu Sulis. Baik, para jamiah, maaf Ustaz, tadi saya lupa belum klik sound. Iya. Yang telah ikut bersama dalam kajian Roblox yang begitu istimewa bersama Ustaz Mikdam. Jarang-jarang para jamiah kita bisa menggandeng Ustaz dari pimpinan pusat Muhammadiyah, lembaga dakwah komunitas, dan juga selaku yang aktif di kegiatan Basnas. Itu menarik sekali Ustaz. Bagaimana meningkatkan. Kami juga terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, baik. Nanti kita mungkin ada kesempatan lain ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih para jamiah dan kita haturkan. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.